Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Pratami dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pelaksanaan Penilaian Program Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kami. Ada Elivia Sobarka, Fadila Maisari, Fitri Handayani, Tamara Putri, dan Zubaidah. Baik, kita mulai materinya. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Yang keempat, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian secara teratur dan terarah. Hal-hal yang dibutuhkan dalam program BK. 1. Yang mencakup program layanan BK. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Jenis-jenis program. Jenis-jenis program dibagi menjadi 3, yaitu 1 program tahunan, 2 program bulanan, 3 program harian. Selanjutnya yaitu yang ketiga, unsur-unsur program bimbingan dan konseling. Yang pertama, kebutuhan siswa. Yang kedua, jumlah siswa asuh. Yang ketiga, jenis layanan yang digunakan. Yang keempat, kegiatan pendukung. Yang kelima, frekuensi layanan. Yang keenam, waktu kegiatan. Yang ketujuh, kegiatan khusus. Yang keempat, program bimbingan. Program bimbingan dan konseling untuk setiap periode berisikan materi sinkronisasi dari unsur-unsur. Yang pertama, tugas perkembangan siswa yang mendapatkan layanan. Yang kedua, bidang-bidang bimbingan. Yang ketiga, jenis layanan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Zubaidah. B. Perencanaan program BK. Secara umum, perencanaan merupakan pedoman yang memberi arah pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mencapai tujuannya. Wujud perencanaan adalah persiapan sistem, teknik, metode, fasilitas menurut Robert dalam Organization dan Administrasi Organ dan Service. Perencanaan awal program bimbingan dan konseling diarahkan untuk menjawab 3 aspek berikut, yaitu pertama, apakah kebutuhan-kebutuhan bimbingan bagi siswa? Kedua, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan itu telah dipenuhi dengan kondisi yang ada sekarang? Yang ketiga, bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih baik? C. Pelaksanaan program BK. Hal-hal yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan program yang telah ditentukan antara lain: pertama, tahap-tahap pelaksanaan program satuan kegiatan; kedua, alokasi waktu dan jadwal kegiatan; yang ketiga, personalia bimbingan dan konseling; yang keempat, fasilitas perlengkapan administrasi bimbingan; yang kelima, anggaran biaya. Penilaian program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada A, pengertian penilaian program bimbingan dan konseling. Penilaian program bimbingan dan konseling merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program bimbingan itu mencapai tujuan yang ditetapkan. Penilaian program merupakan langkah penting dalam pengelolaan program bimbingan dan konseling. Keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan merupakan kondisi yang hendak dilihat melalui kegiatan evaluasi. Yang B, tujuan penilaian program bimbingan dan konseling.
Yang pertama, meneliti secara periodik hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang sudah terlaksanakan dan yang belum terlaksana. Yang ketiga, mengetahui efektivitas metode layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan. Yang keempat, mengetahui sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, mengetahui seberapa besar kontribusi bimbingan dan konseling terhadap tujuan pendidikan yang ditetapkan instansi. Yang keenam, memberi pegangan yang kuat dalam mempublikasikan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, memberikan masukan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masalah individu. Yang terakhir itu ada memberi informasi tentang bagaimana eksistensi bimbingan dan konseling ke depan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Fadila. Selanjutnya ada materi fungsi program bimbingan dan konseling. Ada 8 fungsi. Yang pertama, memberikan informasi bagi pembuat keputusan pendidik yang terkait dengan kemandirian individu. Yang kedua, ada mengukur pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan membandingkan tingkat kemajuan individu atau klien. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas bimbingan dan konseling. Yang keempat, ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bimbingan dan konseling. Yang kelima, mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tidak berhasilnya layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, ada meningkatkan partisipasi personil instansi pembuat keputusan yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, ada memberikan umpan balik. Dan yang ke-8 ada meningkatkan pemahaman bagi personil bimbingan dan konseling untuk selalu meningkatkan diri dalam layanan agar lebih profesional. Lalu saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan penilaian program bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pendekatan dengan model tujuan, yang kedua ada pendekatan dengan model proses, yang ketiga ada pendekatan dengan model penelitian dan pengembangan. Lalu ada tahapan-tahapan penelitian program bimbingan dan konseling. Itu ada 6 tahapan. Yang pertama ada tahapan insiting atau memulai. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Yang ketiga ada enquiring, menyelidiki. Yang keempat ada pelaporan, yang kelima ada action, melakukan tindakan, dan yang keenam ada review, peninjauan ulang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau suara yang aneh, kami mohon maaf. Dari kelompok 4 kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.